Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala kasih sayangnya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal Bapak alamin. Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah dipertemukan kembali dalam kajian rutin mengkaji tentang ilmu fikih menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Pada malam hari ini kita sampai pada pembahasan tentang perkara najis dan mudah-mudahan sampai kepada cara untuk mensucikan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, ini adalah suatu fasal pembahasan fima di dalam membahas tentang perkara yatuhuru yang menjadi suci minan najasati dari perkara-perkara najis. Dari barang yang awalnya najis menjadi tidak najis. Ya ini. Alladzi perkara yatuhuru yang bisa menjadi suci minan najasati dari ya sebelumnya adalah najis, ya perkara-perkara najis, salah satu ada 3. Ya, jadi yang sebelumnya najis menjadi tidak najis. Yang pertama al-khomru, yaitu adalah arak atau khomer. Khomer itu minuman keras itu najis. Dan kemudian ya haram hukumnya. Najis haram, diminum haram. Dan najis. Maka kalau kita terkena minuman keras, maka tidak boleh kita gunakan untuk sholat. Kalau pakaian kita kena khomer, kemudian pakaian kita najis, tidak boleh kita gunakan untuk sholat. Atau tempat itu kena khomer, ya tidak boleh kita gunakan untuk sholat kita. Tempat kaki kita ya, tidak boleh. Ya karena sholat itu harus bersih dari najis. Syaratnya sholat harus bersih dari najis, baik pakaian maupun tempatnya, ya, dan badan kita juga tidak boleh terkena najis. Nah, khomer itu najis menjadi suci
idza takhallalat, ketika dia berubah binafsiha, dengan sendirinya. Jadi kalau khamr itu didiamkan, maka dia lama-lama akan berubah menjadi cuka. Nah, ketika dia berubah menjadi cuka tanpa ada campur tangan manusia, dibiarkan saja gitu ya, sekian lama, 3 hari atau berapa hari, nanti dia awalnya khamr, minuman keras itu berubah menjadi cuka. Cuka itu hukumnya halal dan suci. Jadi asalnya khamrnya najis dan haram menjadi halal dan suci. Beda ketika khamr atau minuman keras itu dicampuri barang-barang yang kemudian menjadi cuka. Kalau sudah ada campur tangan manusia dicampuri bahan-bahan yang supaya cepat menjadi cuka, tetap hukumnya najis. Jadi dia akan berubah menjadi suci kalau dia berubah dengan sendirinya. Khamr itu ada proses, ya, lupa saya namanya apa itu, proses khamr kemudian menjadi cuka itu ada proses. Wah, lupa saya deh, lupa namanya, itu ada proses itu ya menjadi suci. Jadi khamr yang pertama. Yang kedua, wajil wajil dulmai tadi adalah kulit dari bangkai. Idza dubiro, ketika dijadi samak. Jadi kulit bangkai yang bisa disamak. Bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Kalau tidak bangkai enggak najis. Kambing yang disembelih tentu tidak najis. Tapi kambing yang mati tanpa disembelih, ditabrak mobil misalnya, atau ya sakit terus mati belum disembelih, maka hukumnya najis. Termasuk kulitnya juga najis. Nah, kulit kambing atau kulit sapi atau sejenisnya yang kemudian dibersihkan kulitnya, ya, daging dan selainnya dibuang karena najis, ya, dagingnya untuk apa? Bisa dagingnya untuk makan ikan misalkan, atau untuk ya peliharaan-peliharaan kita. Ya, asalkan tidak dengan cara tidak dengan cara haram, mencuri, ya jangan kemudian kita berikan kepada ikan yang kita pelihara. Tapi kalau dia malam masih baik, masih hidup, pagi-pagi udah mati misalkan, kita punya kambing atau punya peliharaan, ya itu najis itu. Daging sama tulang-tulangnya dibuang atau dimanfaatkan untuk peliharaan kita yang lain, asalkan bukan dari perkara haram tadi, hukumnya najis. Nah, kulit yang najis tadi itu bisa dibersihkan, digosok, dibersihkan pakai air, digosok, kemudian dikeringkan. Nah, ketika dia sudah kering, maka dia menjadi suci. Jadi barangnya najis menjadi suci. Itu yang kedua. Itu adalah kulit binatang yang disamak. Disamak itu. Yang ketiga, wama dan perkara, ya, atau apa ya, perkara najis tentunya, soro yang dia menjadi hayawanan, menjadi hewan. Jadi yang awalnya najis kemudian berubah menjadi hewan, maka hewannya itu suci. Contohnya misalkan tadi bangkai. Bangkai itu najis, tapi berubah kemudian lama-lama tumbuh di situ adalah hewan, yaitu adalah belatung. Belatung. Belatung itu tidak najis. Cacing tidak najis yang tumbuh dari situ. Kotoran sapi. Kemudian tumbuh di situ apa ya, kayak binatang-binatang itu yang suka di kotoran sapi atau kerbau itu, yang awalnya nggak ada jadi ada misalkan. Ya tumbuh di situ, atau ya tadi itu ulat gitu ya, tumbuh di situ. Maka ulat yang awalnya tidak ada menjadi ada sebab kotorannya tadi itu, ulat itu hukumnya suci, ya, suci. Cacingnya juga suci, ya. Binatang yang tumbuh dari barang yang awalnya najis itu itu suci. Jadi bukan karena kotorannya najis, tapi ada hewannya di situ yang hidup. Nah, hewan yang hidup itu menjadi suci. Itu adalah 3 hal, 3 perkara yang awalnya najis bisa menjadi suci. Yang pertama adalah minuman keras, khamar, najis, haram, kemudian didiamkan beberapa lama, berubah menjadi cuka, cuka hukumnya halal dan kemudian apa? Suci, bisa diminum atau bisa dimanfaatkan, ya, tidak haram, tidak najis.
Yang kedua adalah kulit bangkai, bangkai najis, kulitnya bisa disamak, dibersihkan, dikeringkan, maka menjadi suci. Ketiga adalah kotoran atau apapun juga yang awalnya najis, kemudian tumbuh di situ hewan, maka hewannya itu adalah suci. Kotoran najis menjadi hewan tadi hewannya suci. Tuh. Berikutnya faslun hadza faslun. Ini adalah suatu fasal yang membahas tentang fi aqsamin najasati, membahas tentang macam-macam najis. Ya, macam-macam najis. An-najasatu, macam-macam najis, salasun ada tiga. Ada tiga macam najis. Golongan najis ada tiga. Yang pertama mughallazatun. Yang pertama najis mughallazah. Najis yang berat. Namanya mughallazah, diberatkan. Kenapa diberatkan? Ya, ya karena cara mensucikannya itu berat, begitu ya, diberatkan. Yang kedua, wa mukhaffafatun, dan najis yang diringankan. Cara mensucikannya ringan, diringankan. Nanti ada caranya. Wa mutawassitatun, dan najis mutawassithah, pertengahan, tidak berat dan tidak diringankan, dia pertengahan. Ada tiga macam najis, mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Al-mughallazatu, najis mughallazah, najis yang diberatkan adalah najasatul kalbi, najisnya anjing. Nah, ya, anjing hukumnya najis mughallazah. Liurnya kena kita, yang kena liur tadi najis mughallazah. Ya, cara mensucikannya tidak biasa, yaitu dibasuh 7 kali, satu diantaranya dicampur dengan tanah. Itu mughallazah. Kenapa jadi berat begitu? Habis dijilat anjing kan, dijilat gitu kan, terus tidak ada apa-apanya kan, habis dijilat tidak ada bekasnya juga gitu. Kalau lama-lama kering nggak ada bekasnya, tapi basuhnya tetap 7 kali. Di antaranya ada yang menggunakan tanah. Nah, itu namanya mughallazah. Jadi anjing adalah najisnya termasuk yang berat. Najisnya anjing. Nah, melihara anjing bagaimana? Boleh atau tidak? Nah, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya untuk menjaga rumah, ya ada kemudian ulama yang memperbolehkan. Di situ ada tujuan kalau polisi untuk melacak, ya itu ada tujuannya. Ada juga untuk tujuannya untuk berburu, dilatih untuk berburu atau menjaga kebun. Itu juga bagian dari kemaslahatan manusia. Tuh ya, boleh. Tetapi ketika kena air liurnya harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Kemudian wal khinziri, dan babi. Nah, kalau babi mutlak dia. Babi itu tidak untuk dipelihara bagi muslim ya. Bagi seorang muslim tidak untuk melihara babi, termasuk untuk ternak-ternak. Nggak usah kita ikut ternak-ternak babi. Dipelihara untuk apa gitu ya. Hukumnya najis, mughallazah ya, babi. Kemudian wafar'i ahadihima, dan anak keturunannya. Anak keturunan kan anjing atau babi. Itu hukumnya najis mughallazah. Najisnya. Baik dia anjing dengan anjing maupun anjing dengan yang lain. Ya, bisa saja itu. Nggak tahu itu disilang begitu ya. Maka kalau tahu bahwa anak itu adalah hasil dari silang antara anjing dan kambing, anaknya itu nggak tahu itu saya. Kalau bisa, maka anaknya juga ikut ikut anjingnya, bukan ikut yang suci. Ya, babi juga demikian ya. Gitu. Jadi anak turunannya baik dia itu asli anjing atau babi atau kemudian dia silang dengan yang lain, maka ikut najis mughallazah, anak keturunannya. Ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan mazhab Imam Syafi'i. Itu adalah mughallazah. Jadi hanya anjing dan babi. Hanya anjing dan babi. Maka kalau kita ya ada piring kita yang dimakan bekas makanan anjing begitu ya,
Maka cara membersihkan piringnya adalah tadi dibersihkan dulu, bersih, ya, dikeringkan, udah itu disiram dengan air 7 kali. Di antara ketujuh tadi itu boleh di depan atau di belakang, salah satunya dicampur dengan tanah, ya. Tuh. Wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah, najis yang diringankan. Ini mukhaffafah adalah baulus sobiyi, itu air kencingnya anak laki-laki, alladzi lam yat'am, yang belum makan apapun, ghairal labani, selain air susu ibu. Walam yablugh, dan anak kecil laki-laki tadi belum sampai usia al-haulaini 2 tahun. Anak kecil belum sampai 2 tahun, makan minumnya hanya air susu ibu, maka air kencingnya itu najisnya mukhaffafah, diringankan. Tapi kalau anak itu sudah minum susu SGM atau susu atau bubur sun, meskipun laki-laki setahun, sudah tidak mukhaffafah lagi. Ya. Bagaimana kalau cuman madu dileletin? Masih, kalau cuman dileletin waktu lahir, dileletin tuh masih masih belum dikatakan dia apa namanya, makan makanan selain. Tapi kalau setiap kali dikasih madu, ya jadi tidak mukhaffafah lagi, ya. Madu hanya awal saja waktu itu. Tahnik, ya. Atau kalau minum air putih itu masih masuk mukhaffafah. Jadi air susu ibu dan air putih masih mukhaffafah karena airnya air mutlak. Tapi kalau udah teh, ya, atau udah apa susu yang lain selain susu ibu atau malah makanan yang lain, buah dan sebagainya, ya, maka tidak lagi mukhaffafah. Meskipun hanya sekali. Udah pernah minum SGM, klek gitu ya. Udah tidak lagi mukhaffafah gitu ya. Itu. Jadi ya, selama 2 tahun anak itu mudah cara membersihkannya, yaitu kalau air kencing dilap kering, kemudian cukup dibersihkan air merata, air mercik, tidak perlu harus mengalir. Airnya tidak perlu harus mengalir, dipersihkan aja, suci sudah. Udah dipersihkan, dilap lagi udah bersih suci, ya. Itu mukhaffafah, maka dinamakan diringankan. Tapi kan sekarang susah ya mencari ya. Kalau anak perempuan tidak termasuk. Jadi untuk anak laki-laki yang umurnya tidak sampai 2 tahun, belum makan apapun, minum apapun selain air susu ibu. Kemudian wal mutawassitatu, dan najis mutawassitah itu sairun najasati, adalah najis-najis selain yang tadi itu. Semua najis selain anjing dan babi serta selain anak kecil laki-laki yang belum makan apapun, belum minum apapun selain air susu ibu, itu semua mutawassitah, ya. Yang cara membersihkannya tidak mughalladzah dan juga tidak mukhaffafah. Ya, jadi lebih banyak ini mutawassithah, berarti hampir semua ya. Hampir semua najis mutawassithah. Ya, tuh. Baik. Masih ada waktu ya. Seberapa menit, Pak? 6 menit. Oh, 6 menit. 6 menit berarti nggak cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan atau pembacaan kitab Safinatun Najah untuk malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.